Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Yantini dengan NPM 101200538. Saya mahasiswa dari kelas G1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alabidin dengan NPM 10120537 Universitas Teknologi Digital Bandung, kelas G1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Anissa Januarista dengan NPM 101205559 dari kelas G1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan nomor NPM 101200851. Saya adalah mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan program studi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sapitri dengan nomor NPM 101207118. Saya dari kelas G1 Manajemen, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Saya Ajeng Rahma Wilanda dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi Manajemen Bisnis dari kelas G1 dengan NPM 101200715. Jasa transportasi atau jasa angkutan laut, seperti yang kita ketahui bahwa jasa ini bisa diartikan sebagai pengangkutan dan pembawaan barang atau orang dari pengiriman satu tempat ke tempat yang lain. Pengangkutan ini memiliki fungsi dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Yang berarti bila daya guna dan nilai barang itu tidak naik, maka pengangkutan itu merupakan suatu tindakan yang merugikan. Tujuan pengangkutan yang demikian itu tidak hanya berlaku di dunia perniagaan saja, tetapi juga berlaku di bidang lainnya, seperti bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Ruang lingkup kegiatan jasa transportasi ini meliputi penerimaan barang dari eksportir, menyimpan dalam gudang, melakukan sortasi, mengepak dan memberikan merek dagang, mengukur volume dan menimbang, lalu menyelesaikan dokumen ekspor, bahkan dokumen pengapalan, mengurus booking juga, mengurus biaya asuransi, biaya angkutan, ganti rugi, seperti itu. Lalu menyerahkan barang pada penerimaan di pelabuhan tujuan dan mengamankan barang apabila ada penolakan penerimaan atau rejection. Nah, di sini ada perusahaan freight forwarder. Perusahaan ini punya peran utama menjalankan segala aktivitas berkaitan dengan jasa transportasi. Bertugas mewakili eksportir, importir, shipper, atau konsigni untuk semua pengiriman barang dari pengangkutan, pengiriman, penerimaan, bahkan pengaturan transportasinya ini lebih aman, efisien, dan hemat. Jadi forwarding ini tidak hanya sebatas memindahkan barang, tetapi juga bertindak sebagai ahli dalam jaringan logistik. Bisa juga menggunakan berbagai mode pengiriman, entah itu menggunakan kapal, truk, pesawat terbang, atau kereta api. Perusahaan ini dapat membantu eksportir dalam berbagai hal, seperti melakukan penyerahan barang tepat pada waktunya, memelihara barang supaya tetap dalam keadaan utuh dan dalam kondisi yang baik, lalu menekan biaya serendah-rendahnya dan membantu mengamankan barang. Media pengangkutan dalam perdagangan internasional. Salah satu kewajiban penjual dan eksportir adalah mempersiapkan barang menjadi siap ekspor dan mengurus pengangkutan. Dalam perdagangan internasional, Saya Ai Anissa Januarista dengan NPM 101205559. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi jasa angkutan darat. Jasa angkutan perdagangan lintas negara yang melalui jalur darat hanya dimiliki oleh negara yang berbatasan darat dengan lainnya. Contohnya adalah negara-negara di wilayah Asia Tengah dan Eropa, karena memiliki batas darat dan sering melakukan pertukaran perdagangan lewat jalur darat. Sarana transportasi yang tersedia dan umum yang dipakai dalam angkutan darat adalah jasa kereta api, atau railway company, dan jasa pertukaran truk atau trucking company. Atas penyerahan muatan kargo,
kepada perusahaan angkutan kereta api, maka dokumen yang diterbitkan adalah Consignment Note atau surat pengangkutan kereta api. Selanjutnya di sini ada Railway Consignment Note. Pengangkutan barang melalui sarana kereta api lazim dilakukan di negara-negara yang telah memberikan akses langsung railway. Contohnya di Eropa, atas penyerahan barang untuk diangkut melalui kereta api, eksportir akan menerima surat angkutan kereta api yang disebut Consignment Note. Dalam struktur dokumen ini minimal menyebutkan nama stasiun pemberangkatan dan tujuan, nama pengirim barang, nama penerima barang, dan deskripsi singkat barang yang diangkut dan harus dicap oleh perusahaan pengangkutan kereta api yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada jasa angkutan multimodal atau intermodal. Definisi angkutan multimodal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak pengangkutan, yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan ke satu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut. Dapat dijelaskan bahwa kontrak angkutan multimoda menyangkut pengangkutan barang ekspor atau impor dari suatu tempat lain di dalam negeri, kemudian akan dilanjutkan dengan pemindahan atau transshipment dengan sarana pengangkut laut ke luar negeri. Penerapan sistem transportasi intermodal atau STI di negara-negara maju tumbuh dengan pesat, sejalan dengan peningkatan penggunaan peti kemas dengan standar ISO atau Internal Standard Organization, yang dirasakan dapat memberikan berbagai keuntungan seperti mengurangi waktu pada titik transshipment, pelaksanaan pengangkutan relatif cepat, mengurangi formalitas dokumentasi, penghematan biaya sehingga dapat menekan harga barang serta meningkatkan daya saing. Meskipun transportasi intermoda telah berkembang dengan pesat di negara maju, namun aspek legalitas sesungguhnya masih menggunakan peraturan-peraturan yang diterapkan asosiasi atau lembaga swasta seperti ICC dan Viata. Kemudian di sini ada peranan usaha jasa transportasi dalam perdagangan internasional. Dalam pelaksanaan perdagangan internasional, pasti pihak importir atau eksportir membutuhkan usaha jasa transportasi. Yang dimaksud dengan usaha jasa transportasi, yaitu usaha yang diajukan untuk mewakili kepentingan pengirim atau penerima barang antar negara dalam mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman barang sebagian atau seluruhnya melalui laut, darat dengan ruang lingkup kegiatan meliputi menerima, menyerahkan barang, menyimpan, menyiapkan, dan menyelesaikan biaya tagihan atau asuransi biaya angkutan darat atau laut, dan kegiatan yang berkenaan dengan pengiriman barang impor atau ekspor. Dapat dikatakan bahwa freight forwarder ini adalah badan usaha yang memberikan jasa-jasa untuk menjamin muatan ekspor khususnya, sampai di tujuan secepatnya dalam kondisi sebaik mungkin dan tanpa menimbulkan banyak masalah bagi eksportir. Freight forwarder ini dapat membantu eksportir dalam berbagai hal, di antaranya membantu eksportir dalam melakukan penyerahan barang-barang pada waktunya, membantu pengawasan atas barang supaya tetap dalam keadaan utuh dan dalam kondisi baik, membantu menekan biaya serendah-rendahnya, dan membantu mengamankan barang. Saya Rizka Sapitri dengan nomor NPM 101207118. Di sini saya akan memaparkan satu contoh studi kasus dari jasa transportasi, yaitu PT Berdiri Matahari Logistik. PT Berdiri Matahari Logistik dinamai Hitachi Logistik dalam bahasa Jepang, yang didirikan sejak tahun 1996 dan sebagian besar dimiliki oleh Hitachi Transport System Asia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang ekspor, termasuk perusahaan freight forwarding. PT Berdiri Matahari Logistik selama ini telah menangani proses penyewaan kontainer, tracking, dan jasa yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Berikut ini ada beberapa perusahaan eksportir yang masih menggunakan jasa dari PT Berdiri Matahari Logistik sebagai freight forwarding. Yang pertama ada PT Amerta Indah
Otsuka, yang kedua ada PT Marufuji Kenzai Indonesia, yang ketiga ada PT Musashi Auto Part Indonesia, yang keempat ada PT Panggung Elektrik Citra Buana, yang kelima ada PT Surya Toto Indonesia Tbk, yang keenam ada PT Nissan Trading Indonesia, yang ketujuh ada PT T-Red Indonesia, dan yang kedelapan ada PT Unipench Indonesia. Nah, dalam studi kasus ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab PT Berdiri Matahari Logistik dalam proses pengiriman barang ekspor melalui laut, dan bagaimana pelaksanaan prosedur yang dilakukan dalam pengiriman barang ekspor melalui transportasi laut. Assalamualaikum teman-teman, saya Anissa akan melanjutkan pembahasan tentang analisis prosedur ekspor melalui transportasi laut serta dokumen yang diperlukan pada PT Berdiri Matahari Logistik. Nah teman-teman, beberapa prosedur ekspor pada PT Berdiri Logistik ini perannya sebagai freight forwarding, di mana semua layanan yang berkaitan dengan pengangkutan, konsolidasi, penyimpanan, pengemasan atau distribusi barang, serta jasa pendukung yang berhubungan antara pelayaran, bea cukai, dan shipper atau pengirim, di mana prosedur ekspor tersebut diantaranya yang pertama, eksportir memesan ruang kapal pada freight forwarding dengan mengirim shipping instruction. Kemudian yang kedua, freight forwarding memberikan schedule ke shipper. Yang ketiga, freight forwarding memesan ruang kapal ke pelayaran sesuai dengan schedule. Yang keempat, freight forwarding menerima bukti booking space berupa dari pre-order atau DO dari pelayaran. Yang kelima, yaitu freight forwarding bisa melakukan pick up kontainer ke depo lalu kontainer dibawa ke gudang eksportir. Yang keenam, freight forwarding membuat PEB dan dikirimkan kepada shipper untuk melanjutkan dicek dan konfirmasi oleh shipper, selanjutnya menunggu respon NVA. Kemudian yang ketujuh, eksportir mengirimkan final S1 SI kepada freight forwarding untuk selanjutnya untuk diproses draft HBL. Kemudian yang kedelapan, freight forwarding membuat final SI dan flat file atau manifest untuk dikirimkan kepada pelayaran. Kemudian yang kesembilan, freight forwarding mendapatkan draft MBL dari pelayaran lalu dicek sesuai dengan HBL. Yang ke-10, jika kapal sudah berangkat, maka pelayaran akan menerbitkan final MBL dan invoice yang harus dibayarkan oleh pihak freight forwarding. Kemudian yang ke-11, freight forwarding mengirimkan final HBL beserta dengan invoice tagihan kepada shipper. Dan yang terakhir, freight forwarding mengirimkan dokumen free alert kepada agen. Nah, teman-teman, kita masuk kepada dokumen wajib ketika kita mau ekspor barang melalui jalur laut. Yang pertama ada packing list untuk shipper, yang kedua ada invoice untuk shipper, yang ketiga shipping instruction untuk shipper, kemudian yang keempat ada dari pre-order untuk pelayaran, yang kelima master of bill of lading atau MBL untuk pelayaran, kemudian ada manifest yaitu pelayaran atau forwarding, kemudian ada PEB atau shipper atau forwarding, kemudian ada COO, dan kemudian ada fumigasi atau ISPK, dan yang terakhir ada DG declare untuk dangerous barang. Nah, kemudian ada di sini gambaran tentang prosedur ekspor PT Berdiri Matahari dimulai dari freight forwarding, di mana freight forwarding itu menerima shipper atau pengirim, kemudian masuk ke forwarding, kemudian ke EMKL, kemudian PPJK, dan karir atau pelayaran. Saya Ningsi Yantini dengan NPM 101205338. Saya akan menjelaskan mengenai kendala pada kegiatan ekspor pada jasa transportasi PT Berdiri Matahari Logistik dan juga cara untuk mengatasinya. Dalam melakukan kegiatan ekspornya, PT Berdiri Matahari Logistik sebagai jasa transportasi mengalami beberapa kendala baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Seperti pada faktor internal, pertama adalah staf tidak mengikuti prosedur ekspor sesuai dengan pembelajaran dan SOP yang berlaku. SOP adalah standar operasional prosedur. Secara mudah, SOP adalah panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan. Manfaat SOP sendiri adalah untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai saat melakukan tugas kerjanya.
Yang kedua adalah kurangnya follow-up yang dilakukan staf kepada pelanggan. Follow-up adalah kegiatan yang sangat penting dalam marketing bisnis. Karena tujuan dari follow-up sendiri adalah untuk memancing respon dari calon konsumen atau pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini adalah jasa pengiriman barang ekspedisi oleh PT Berdiri Matahari Logistik. Yang ketiga adalah barang lupa atau terlewat yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama adalah space cover pool. Yang kedua adalah perbedaan dokumen antara barang yang diekspor dan dimuat dengan data. Ketiga, adanya masalah di gudang eksportir. Yang keempat, respon PEB atau pemberitahuan ekspor barang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima adalah terjadi masalah pada saat pengiriman. Berikutnya adalah cara mengatasi kendala yang ada. Untuk faktor eksternal dan juga faktor internal. Pertama adalah cara mengatasi untuk kendala faktor internal. Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada staf yang telah lalai, seperti memberikan SP atau surat peringatan. Karena kelalaian staf atau pegawai tersebut dapat merugikan untuk perusahaan. Berikutnya adalah cara mengatasi untuk kendala pada faktor eksternal. Yang pertama adalah pemesanan space ke pelayaran yang cepat dan bisa juga dilebihkan. Misalnya, shipper booking 6 kontainer, kita lebihkan menjadi 7 kontainer. Yang kedua, membuat PEB dan merespons secepatnya, dan tidak mepet dengan waktu closing dokumen. Prosedur pembuatan PEB dapat dilakukan di kantor Bea dan Cukai dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Ketiga, untuk masalah terjadinya di gudang eksportir, PT Berdiri Matahari Logistik tidak berhak untuk memberikan solusi kepada shipper. Keempat, setiap barang yang diekspor diberikan asuransi. Dengan adanya asuransi inilah, diharapkan para eksportir dan juga importir memiliki perlindungan atas kerugian, kerusakan, bahkan kehilangan yang mungkin saja terjadi dalam proses pengiriman. Pihak asuransi akan mengcover beberapa persen dari harga barang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang berlaku. Yang terakhir atau kelima adalah jika terjadi perbedaan barang dengan data, maka harus dilakukan notul PEB serta redress yang dilakukan dengan bea cukai. Notul atau nota pembetulan PEB adalah suatu proses pembetulan data dalam dokumen pemberitahuan pabean. Sedangkan redress adalah dalam kegiatan operasional bea cukai dikenal dengan istilah redress inward atau outward manifest. Redress sendiri merupakan perbaikan data BC1.1 atau perbaikan yang dilakukan terhadap kesalahan pada dokumen data BC1.1 yang telah dilaporkan pada saat kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan potensi ekspor Indonesia menurut kelompok kita. Nah, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Abidin dengan NPM 10120537. Langsung saja, di sini yang kita ambil potensi ekspor Indonesia yaitu produk olahan karet, karena menyebutkan terdapat beberapa sektor unggulan yang dinilai akan terus melonjak di kinerja ekspor tahun depan, salah satunya yaitu sektor olahan karet. Ia menjelaskan, terdapat beberapa pembeli dari Ethiopia meminta produk karet dari Indonesia dalam kontrak yang sangat besar. Lebih dari 80% dari produksi karet alam Indonesia diekspor dalam bentuk barang mentah, sehingga
fluktuasi harga di pasar dunia seperti yang terjadi saat ini sangat merugikan petani di dalam negeri. Namun, jangan khawatir, nanti setelah Agustus diperkirakan harga akan mulai membaik lagi. Akan ada pertemuan para pemangku kepentingan karet di tanah air pada Agustus mendatang yang akan diadakan di Bali. Diharapkan setelah ada pertemuan itu, harga karet dapat membaik lagi. Nah, lanjut. Di sini ada penjelasan sampai detik ini, produk karet hanya ada di 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan Ethiopia minta semua jenis ban, baik itu mobil hingga truk, meminta kepada mereka. Nah, permintaannya juga itu cukup besar, barang apapun mereka mau. Lanjut, di sini ada sektor lainnya. Selain itu, dalam sektor energi dan mineral, tren ekspor batu bara jauh meningkat bagi Indonesia. Negara-negara di Eropa pada akhir tahun lebih banyak membutuhkan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Namun, akhir tahun ini Eropa banyak gunakan batu bara, maka tren akan kembali meningkat. Kemudian, masalah sawit. Khoirul menjelaskan, kini turunan dari sawit sudah lebih dari 100. Ia menyebutkan pasar sawit tumbuh luar biasa. Dia menuturkan sektor makanan tumbuh tak kalah bagusnya. Senior Vice President Insurance Head Indonesia Eksimbeng Marsinta Mutiara mengatakan sektor makanan selalu naik daun, bahkan ke beberapa daerah perang sekalipun. Nah, memang ya guys, masih terdapat beberapa sektor usaha yang belum optimal pertumbuhan ekspornya. Hal ini terjadi dikarenakan sektor tersebut belum pulih sepenuhnya dari dampak COVID-19 ya yang kita tahu saat ini. Lalu di slide berikutnya di sini Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia Lukman Zakaria mengakui harga karet saat ini turun yang disebabkan oleh fluktuasi harga karet di pasar dunia. Nah, sekarang itu di pabrik-pabrik itu sekitar harganya itu Rp18.000 aja ya guys. Nah, ini juga beliau mengatakan ini juga terjadi karena sebagian besar diekspor dalam bentuk barang mentah, sehingga harga mudah dipermainkan dan sering terjadi fluktuasi harga di pasar dunia. Petani karet dan buruh yang sering dirugikan ujarnya kepada Bisnis 20 Mei. Nah, jadi alangkah baiknya untuk ekspor Indonesia ke depannya kita mengolah si karet itu menjadi bahan baku, bukan mentah lagi, supaya potensi ekspor Indonesia berupa karet ini menghasilkan sangat besar bagi negara kita Indonesia. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang potensi ekspor Indonesia menurut kelompok kita, yaitu tentang olahan karet. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.